Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. DPRD Pati, Jawa Tengah hari ini menggelar rapat paripurna terkait pemakzulan Pati Sudewo. Seperti yang Anda saksikan, saudara, ini adalah visual di dalam ruang rapat. Di dalam ruang rapat paripurna DPRD Pati, Jawa Tengah, di mana agenda penyampaian rapat hari ini adalah mendengarkan penyampaian laporan pansus atau mendengarkan hasil dari panitia khusus pansus hak angket yang dibentuk untuk memeriksa sejumlah kebijakan Bupati Pati Sudewo yang dinilai menyimpang. Seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa salah satu kebijakan Bupati Pati Sudewo yang sempat ramai dibicarakan adalah saat ia menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 250%. Meski kebijakan itu sudah dibatalkan sebelumnya, namun rupanya ribuan warga Pati tetap menggelar demo dengan tuntutan menurunkan Bupati Pati Sudewo dari jabatannya. Ini tulisannya, tulisannya kecil sekali. Orang tua membaca kecil-kecil. Iya, maka tadi saya minta yang mudah-mudah saja, biasanya itu kecil. Agustus 2025 atas kebijakan Bupati yang dituangkan dalam peraturan Bupati nomor 17 tahun 2025 tentang besaran persentase dan pertimbangan nilai jual objek pajak sebagaimana sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan. Bentuk penolakan tersebut dapat dilihat dalam beberapa bukti sebagai berikut. 1. Banyumas.com, Rabu 6 Agustus 2025 dengan judul "Tak Terima Ratusan Dus Air Mineral Donasi Hizbah Masa Kurasi Demo 13 Agustus", berujung Satpol PP diunduh pada tanggal 12 Oktober 2025. Sumber tersebut di bawah. 2. Tribunjateng.com, Rabu 6 Agustus 2025 dengan judul "Kontroversi Satpol PP Pati Sita Air Mineral Donasi Demo PP BP2 naik 250% demi kirap diunduh pada tanggal 12 Oktober 2025. Sumber tersebut di bawah. 3. Tribunjateng.com, Rabu 5 Agustus 2025 dengan judul "Ricuh Masa Aksi Tolak Kenaikan Pajak PPP BP2, Saling Bentak Saling Tampang dengan PLTSM Pati" diunduh pada tanggal 12 Oktober 2025. Sumber tersebut di bawah. C. Bahwa tindakan Bupati yang menolak atau dilakukan penyampaian hak berpendapat, tidak menginginkan masukan dan kritik atas kebijakan yang disusun terkait kenaikan PPP 2 merupakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh kewajiban Bupati Pati yang seharusnya dilakukan oleh kepala daerah untuk mentaati peraturan perundang-undangan, salah satunya hak menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, sehingga tindakan Bupati tersebut bertentangan dengan kewajiban kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. K. Bahwa tindakan Bupati-Bupati yang menantang termasuk dalam ini melarang masyarakat dalam rangka hak menyampaikan pendapat merupakan bagian dari larangan yang seharusnya tidak dapat oleh Bupati-Bupati karena kewenangan Bupati salah satunya salah satunya adalah menampung aspirasi masyarakat di daerah serta menjadi
antaranya melalui demonstrasi merupakan bagian dari keuntungan pemerintah daerah, mengingat dengan adanya partisipasi yang tinggi menjadi fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh masyarakat berjalan lancar, larangan penyalahgunaan kewenangan dan larang merugikan daerah oleh bupati sebagaimana diatur pada pasal 76 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyatakan larangan kepala daerah untuk menyalahgunakan wewenang yang menentukan diri sendiri atau kerugian daerah yang dipimpin. Mohon untuk diganti Pak Marshal silakan untuk mengganti membacakan laporan pansus. Bahwa tindakan bupati yang menantang, termasuk dalam hal ini melarang masyarakat dalam rangka hak menyampaikan berpendapat, merupakan bagian dari larangan untuk melakukan tindakan dan termasuk kebijakan yang meresahkan masyarakat dan kepentingan umum di Kabupaten Pati, sehingga menjadikan terdapat penilaian atas pemerintah Kabupaten Pati negatif secara nasional dan belum pernah terjadi dalam sejarah Pati pasca kemerdekaan Indonesia, yang hal tersebut seharusnya menjadi larangan bagi kepala daerah untuk tidak dilakukan yang menjadi larangan bagi bupati sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang menyatakan larangan kepala daerah untuk membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan merasakan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan dan undang-undangan. Beberapa rilis sorotan media terkait tindakan bupati yang berujung pada demonstrasi sebagai berikut. 1. Udenews.com ditayangkan pada 15 Agustus 2025 dengan judul Soroti Demo Tolak PBB Komisi 2 tak boleh arogan dan benar sendiri, diunduh pada tanggal 20 Oktober 2025. 2. Video Tribunnews.com ditayangkan pada 14 Agustus 2025 dengan judul Soroti Demo yang di Pati Prabowo disebut sedih dan Sudiwo di desa Lengser. Jadi pesan ini diunduh pada tanggal 20 Oktober 2025. 3. Unisola.ac.id ditayangkan pada tanggal 14 Agustus 2025 dengan judul Dosen Eva Unisola Sorot Tuntutan Pemakzulan Bupati Pati yang diunduh pada tanggal 21 Oktober 2025. 4. Detikjateng.com yang ditayangkan pada tanggal 13 Agustus 2025 dengan judul A sampai Z menaikkan PBB 250% hingga warga Pati demo untuk kembali sebuah warisan itu pada tanggal 21 Oktober 2025. 5. Kompas.media.id yang ditayangkan pada 21 Agustus 2025 dengan judul Demo Pati 2025 dari pajak penunjang hingga tuntutan mundur bupati, diunduh pada tanggal 21 Oktober 2025. Bahwa tindakan Bupati Pati yang menantang, termasuk dalam hal ini melarang masyarakat dalam rangka hak menyampaikan pendapat, merupakan bagian dari larangan untuk melakukan tindakan dan termasuk kebijakan yang meresahkan masyarakat dan kepentingan umum di Kabupaten Pati, telah memantik respon masyarakat daerah lain untuk
melakukan unjuk rasa sehingga menjadikan stabilitas nasional terganggu, sebagaimana ditampilkan dalam pemberitaan sebagai berikut. 1. BBC.com. Sejumlah daerah diunduh pada tanggal 21 Oktober 2025. 2. Detik.com yang ditayangkan pada tanggal 19 Oktober 2025 dengan judul "Setelah Kami Giliran Kuning Bergejolak Soal Kenaikan Tarif BBM" diunduh pada tanggal 21 Oktober 2025. 3. Press.id yang ditayangkan pada tanggal 8 September 2025 dengan judul "Sentimen Publik Terhadap Kenaikan BBM Pati, Cirebon, Jombang, Bali, dan lain-lain" diunduh pada tanggal 21 Oktober 2025. N. Bahwa proses kebijakan kenaikan BBM 2 dilakukan dengan tidak mengindahkan prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, karena undangan rapat di kebijakan kenaikan BBM 2 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 itu Bapak Yoso Esos MM, yang ini dibuktikan dengan bukti P2 undangan dengan nomor 2800/118 tentang pengarahan Bapak Bupati pada tanggal yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2025 di kediaman Bapak Bupati Desa Surat yang jelas menjadi ketidaksesuaian kewenangan. DPRDSP merupakan perangkat daerah yang tidak melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah, yang dalam hal ini pajak daerah, sehingga mekanisme menjalankan tata kelola pemerintahan oleh bupati tersebut jelas-jelas bertentangan dengan pasal 217 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang mana menyatakan dinas sebagaimana dimaksud dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Bahwa kebijakan yang dilakukan oleh bupati-bupati yang telah menempatkan kewenangan yang salah, yakni peran Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Bapak Yoso Esos FM dalam menginisiasi koordinasi atas kebijakan kenaikan BBM 2 sebagaimana dibuktikan dengan menunjukkan adanya penentangan kewenangan yang tidak seharusnya dijalankan oleh DPRDSP, mengingat berdasarkan peraturan Bupati Bupati nomor 69 tahun 2022 tentang pendudukan, susunan organisasi dan tugas dan fungsi serta tata kerja dinas penanaman modal dan pelayanan 1 Pintu DPRDSP dalam hal ini tidak memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan daerah, utamanya sektor BBM B2 di Kabupaten Pati. Keterangan Pak Bupati Bapak Sudirwo STNJ dalam rapat pansus hak angket pribadi Kabupaten Pati Kamis 2 Oktober 2025 terkait dengan DPRDSP yang menyatakan kalau soal mengundang siapapun yang diundang, yang penting ada aturan rapatnya, menjadi pembuktian bahwa DPRDSP tidak menjadi masalah dalam hal menjalankan kewenangan tersebut. B. Bahwa adanya tindakan bupati-bupati untuk menempatkan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik dan benar terhadap penyelenggaraan pemerintahan, yang salah satunya dalam rangka menempatkan peranan dinas terkait yang tidak memiliki kewenangan untuk berperan menaikkan dan menyusun kebijakan anggaran BBM 2, memungkinkan tindakan bupati telah melanggar kewajiban sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 67 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait pemerintahan daerah, yang menyatakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan larangan sebagai kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, yang menyatakan larangan kepala daerah untuk menyalahgunakan kewenangan yang menentukan diri sendiri dan atau merugikan daerah yang dipimpin. Bahwa terdapat dugaan pemberian pos yang tinggi kepada Kepala Dinas Penanaman
dan pelayanan terpadu satu pintu, Bapak Yos SSMM telah memberikan potensi unsur penyalahgunaan kewenangan dan terindikasi juga terjadinya informasme di kemudian hari yang dapat dibuktikan dengan dilantiknya kemudian hari oleh dan dilantiknya kemudian dari Bapak Yos SSMM menjadi pejabat atau PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Pati sehingga tersebut secara jelas terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati seperti mana telah diatur pasal 76 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan larangan kepala daerah untuk melakukan korupsi serta menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukan. N. Bahwa adanya kenaikan penagihan pajak sampai dengan 1000% yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan pajak tentang SPBD bukti B3 telah menjadi permasalahan terkait tata kelola PBB 2 di Kabupaten Pati serta menjadikan kebijakan yang diambil Bupati Pati membuat kebijakan yang seharusnya dilakukan dan masuk dalam kategori merugikan kepentingan umum dan meresahkan kelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan pasal 76 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. S. Bahwa kenaikan penagihan pajak sampai dengan 1000% dan dibuktikan dengan surat pemberitahuan pajak terutama SPD bukti SPBD bukti 3 diakibatkan tata kelola kebijakan kenaikan pajak yang dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2025 tentang penilaian pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang dalam hal ini tidak dijalankannya kewenangan dengan menugaskan petugas penilai atau petugas penilai sementara. Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2024 menyatakan petugas penilai PBDB 2 yang selanjutnya disebut petugas penilai adalah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah yang ditunjuk oleh kepala daerah diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan penilaian PBDB 2 yang kemudian melaksanakan penilaian PBDB 2 yang bersifat sementara. T. Bahwa kebijakan Bupati menaikkan PBDB 2 yang kemudian karena tidak adanya sistem tata kelola yang baik dan benar yang salah satunya terdapat kenaikan PBDB 2 sampai 1000% dalam pemerintahan menjadikan kebijakan yang diambil oleh Bupati Pati masuk kategori larangan yang tidak diperbolehkan kepada Bupati, yakni mendiskriminasikan warga negara dan merugikan kepentingan umum, yaitu larangan kepala daerah sebagaimana disebutkan dalam pasal 75 ayat 1 D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan larangan kepala daerah untuk membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Kebijakan di bidang kepegawaian terkait mutasi, promosi dan demosi ASN, rangkap jabatan, pejabat pemimpin dan pelaksana tugas kepala dinas yang diduga dikondiskor dan tidak sesuai kompetensi, efektivitas, serta tidak menggunakan sistem baik. A. Bahwa Bupati Pati dalam melakukan persetujuan pelantikan melalui kewenangan menjalankan mutasi, promosi dan demosi ASN di Kabupaten Pati pada tahun 2025
telah melakukan proses yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana dalam pelaksanaannya Bupati telah mengajukan permohonan surat Bupati Pati nomor 800 tahun surat nomor 800/189 tanggal 17 Maret 2025 sesuai bukti P4 perihal permohonan mutasi dan promosi pengisian jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati yang kemudian telah dibalas surat tersebut oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan jawaban surat nomor 100/2024/28/20 bukti P5 pada tanggal 8 Mei 2025 perihal persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pati yang ditujukan surat tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah untuk disampaikan kepada Bupati Pati. B. Bahwa adanya ketidaksesuaian atas proses mutasi, promosi, dan demosi ASN di Kabupaten Pati pada tahun 2025 yang pasca diterbitkannya surat nomor 100 pada tanggal 8 Mei 2025 perihal persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Pati yang ditujukan surat tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah untuk disampaikan kepada Bupati Pati. Maka mekanisme selanjutnya bukan seperti yang dilakukan oleh Bupati Pati yang melakukan pelantikan yang dilakukan pada tanggal 8 Mei 2025 yang dibuktikan dengan keputusan pelantikan bukti P6 berdasarkan keputusan Bupati Pati nomor 821/0557/2025 yang seharusnya bukan melakukan pelantikan terlebih dahulu sehingga keputusan tersebut tidak dijadikan, akan tetapi berdasarkan pasal 40 F Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi yang menyatakan persetujuan mutasi PPK instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada kepala BKN atau kepala kantor regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis. C. Bahwa pertimbangan teknis oleh BKN atau kepala kantor regional BKN baru keluar pada tanggal 15 Mei 2025 dengan nomor surat 0404 dan RAK 0.03/2025 perihal rekomendasi pengangkatan dan mutasi pejabat administrator Kabupaten Pati yang diterbitkan berdasarkan bukti yang diterbitkan berdasarkan surat Bupati Pati nomor 800/165 lampiran kedua tanggal 24 Maret 2026 perihal permohonan persetujuan mutasi dan promosi pengisian jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati yang artinya jelas bahwa mutasi dan promosi pengisian jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati yang dilakukan oleh Bupati Pati bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang peraturan Kepegawaian Negara Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan mutasi. D. Bahwa selain pertimbangan teknis yang dikeluarkan oleh BKN dan sebagai Kepala Kantor Reguler BKN pada tanggal 15 Mei 2025 nomor surat 04/404/02/02/SD/2025 BKN Kepala Kantor Regional BKN juga pada tanggal 16 Mei 2025 dengan nomor surat 04/01/RAK/02/02/SD/2025 perihal rekomendasi pengangkatan dan mutasi pejabat administrator dan pejabat pengawas di Kabupaten Pati yang telah diterbitkan berdasarkan surat Bupati Pati nomor 800/165 lampiran ke-1 tanggal 20 Maret 2025 perihal permohonan persetujuan mutasi dan promosi pengisian jabatan
administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati, yang artinya juga telah jelas bahwa rotasi dan promosi pengisian jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati yang dilakukan oleh Bupati Pati bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan tugas. Yang dilakukan oleh Bupati Pati pada tanggal 8 Mei 2025 yang ditunjukkan pada keputusan pelantikan keputusan Bupati Pati nomor 821 dan 0957 tahun 2025 jika merujuk pada peraturan Badan Negara Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan tugas, maka terdapat berbagai macam temuan adanya mekanisme prosedur yang dilewati sehingga dapat dikatakan telah terjadinya proses yang cacat prosedur, maladministrasi dan pelaksanaannya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bupati Pati sendiri dalam keterangan Bupati Bupati Pati Bapak Sudirbo SDMT dalam kasus hak angket DPRD Pati pada Kamis 2 Oktober 2025 dalam rapat panitia khusus hak angket DPRD Kabupaten Pati mengatakan semua yang saya latih itu melalui proses peraturan perundang-undangan. Rekomendasi dari BKN, izin pelantikan itu semua, kalau ada yang mengatakan itu belum ada rekomendasi akan cek. Terkait pernyataan oleh pansus angket pada Kamis 2 Oktober 2025 dengan pernyataan berkasnya isinya tanggal 8 itu lepas, tapi praktek dari BKN tanggal 16 berarti menurut 2021 sampai 1 Juli 2025 yang menyampaikan dalam rapat pansus angket DPRD Pati pada Kamis 17 Agustus 2025 di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Pati dengan menyampaikan keterangan proses penyusunannya tidak dilibatkan sama sekali. Jadi saya bersih teman-teman semua yang saat ini dan saya jadi bisa duduk pada tangan saja. Ini tidak lazim dan tidak lazim prosesnya. Dan seterusnya, J. Bahwa keterlibatan tim penilai kinerja sebagaimana didasarkan pada ketentuan peraturan Bupati Pati nomor 51 tahun 2022 tentang tata cara promosi dan mutasi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati yang menyatakan tim penilai kinerja salah satunya adalah sekretaris daerah merupakan bagian dari proses yang harus dilalui sebagaimana pertimbangan kebijakan yang akan diambil oleh Bupati terkait realisasi SDM sehingga kebijakan yang diambil tidak bersifat mengandung kesemena-menaan dan diskriminasi K. Bahwa tidak adanya hasil dan keterlibatan tim penilai kinerja dalam hal ini yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen pertimbangan tim penilai kinerja yang benar-benar dilaksanakan untuk dijadikan dasar pertimbangan proses mutasi. Saudara, sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo sudah dimulai. 49 anggota dari total 50 anggota DPRD Kabupaten Pati menghadiri rapat paripurna kali ini. Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin memimpin langsung sidang paripurna di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati pada pukul 1 siang tadi. Hari ini jadi penentu apa kemudian sikap dari pansus angket pemakzulan Bupati Pati akan disampaikan dalam rapat paripurna hari ini. Kami tutup Breaking News Kompas TV, saya Maido Pelfrina. Sampai jumpa.